Halo, jumpa lagi dengan saya Susantini Deropun dengan NIM 2020-87039 Prodi PGSD kelas A. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang plan praktek kewirausahaan saya, yaitu pisang goreng. Yang pertama yaitu evaluasi keadaan. Berwirausaha bagi saya tidaklah sulit, karena semuanya itu terpulang pada diri kita masing-masing. Dengan tekad dan kemauan yang tinggi, kita pasti bisa melakukannya. Bisnis yang saya tekuni saat ini adalah pisang goreng. Kenapa harus saya memilih pisang goreng? Karena pisang goreng di daerah saya cukup banyak dan harganya juga menjamin dompet saya untuk dijadikan sebagai modal usaha saya. Selain itu, di sekitar tempat tinggal saya, masyarakatnya banyak yang sibuk bekerja di kantor dan memilih untuk membeli makanan yang siap saji. Berdasarkan hal tersebut, saya berniat untuk membuat usaha, yaitu pisang goreng. Bahan baku yang saya perlukan untuk membuat pisang goreng ini sangat mudah dan juga sangat murah. Pisang goreng merupakan makanan yang paling digemari oleh seluruh masyarakat. Makanan ini juga sangat mudah dibuat, serta bahan baku yang diperlukan untuk membuat pisang goreng ini sangatlah mudah dan murah. Di sekitar tempat tinggal saya termasuk sangat sulit untuk mendapatkan makanan seperti ini, karena meskipun ada warung kios-kios kecil, tetapi warung kios tersebut kebanyakan menjual roti dengan harga 2.000, sehingga belum laku dan masih tersisa. Ini menandakan bahwa konsumen biasanya jenuh dengan makanan tersebut. Oleh karena itu, saya ingin membuat pisang goreng berbeda dari yang lain. Dan ini juga merupakan cara untuk menarik minat masyarakat agar mau mencoba pisang goreng buatan saya. Yang kedua adalah analisis situasi. Analisis situasi, kelebihan atau keunggulan. Keunggulan pisang yang saya pakai ini segar dan juga berkualitas. Sedangkan bahan pelengkapnya juga bagus dan terjamin, sehingga menghasilkan produk pisang goreng yang enak dan renyah. Pisang goreng yang saya jual ini sudah pasti familiar dan tidak asing lagi di lidah para konsumen, sehingga relatif lebih mudah untuk menarik konsumen. Pisang goreng relatif mudah, sehingga saya bisa membuatnya sendiri dan juga bahan baku mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Bahkan bisa juga saya beli secara langsung di kebun desa tetangga saya, dan pastinya harga pisang goreng saya ini terjangkau oleh semua kalangan. Dalam menjual pisang goreng ini saya memiliki yaitu kelemahan, karena saya belum memiliki cukup pengalaman dalam memulai usaha. Ini menjadi satu titik kelemahan tersendiri, mau tidak mau harus dilakukan dengan kerja keras. Yang berikut peluang atau kesempatan. Konsumen kompleks saya tinggal kebanyakan orang bekerja di kantoran dan juga anak sekolahan, sehingga saya cukup yakin tidak akan sepi dari konsumen dan sistem pemasaran. Yang saya gunakan adalah dengan cara menitipkan langsung di warung kios komplek dekat saya tinggal, dan saya juga mempromosikan melalui kontak media sosial, yaitu Facebook, WhatsApp, SMS, dan telepon langsung.
Yang berikut, ancaman atau gangguan. Munculnya pesaing seiring berkembangnya bisnis. Hal yang akan menjadi ancaman atau gangguan dalam bisnis ini apabila munculnya pesaing baru yang menyajikan produk yang sama dengan varian yang berbeda. Tujuan pemasaran. Tujuan dari pemasaran ini yaitu untuk semua kalangan, karena selain bentuk rasanya yang familiar di lidah konsumen, harganya juga dapat dijangkau oleh semua orang, baik golongan atas maupun golongan bawah. Yang berikut strategi inti. Strategi inti usaha yang saya tekuni adalah menstabilkan minat konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dari produk yang saya jual dan harga yang menjaminkan kepuasan konsumen serta dapat dijangkau oleh berbagai kalangan dari semua usia. Dengan lokasi pemasaran di beberapa kios kompleks tempat saya tinggal. Namun, saya yakin produk saya tidak akan sepi konsumennya karena kebanyakan masyarakat di kompleks saya adalah pekerja kantoran dan juga anak sekolahan. Selain itu, cara pemasaran saya juga menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, SMS, dan teleponan. Saya juga mengantar produk langsung ke warung kios kompleks tempat saya tinggal. Yang berikut jadwal pemasaran. Jadwal pemasaran saya yaitu dalam usaha ini saya sendiri yang bertanggung jawab dibantu oleh suami saya sebagai pengantar produk. Untuk proses kerja pisang goreng diperlukan langkah-langkah seperti menyiapkan alat dan bahan untuk memproduksi pisang goreng yang enak. Adapun proses pembuatan produk ini memakan waktu tergantung jumlah pesanan dari konsumen. Setelah produknya sudah siap, tinggal dipasarkan dengan cara promosi lewat kontak media sosial seperti WhatsApp, Facebook, SMS, dan teleponan langsung. Akan tetapi produk ini juga saya diantarkan terlebih dahulu ke warung kios kompleks dekat tempat tinggal saya yang menjadi partner penitipan produk saya yang diantarkan oleh suami saya sendiri. Yang berikut anggaran pemasaran. Berwirausaha tentu memerlukan modal. Dalam bisnis, modal dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama modal jangka panjang, yang kedua modal jangka pendek. Di mana modal jangka panjang adalah modal yang sekali dikeluarkan bisa digunakan dalam waktu yang lama, seperti membeli alat menunjang dalam proses kerja penggorengan pisang goreng, bisa digunakan berulang kali. Sedangkan untuk modal jangka pendek adalah modal yang diperlukan setiap harinya untuk membeli bahan baku agar dijadikan pisang goreng. Adapun modal yang dibutuhkan sebagai berikut. Modal sebagai berikut, yaitu alat. Yang pertama alat. Alat itu modal jangka panjang seperti tacu, entong kayu, entong besi, entong saringan, toples, ember baki, kompor, minyak tanah. Alat ini saya memiliki sendiri sehingga saya tidak perlu mengeluarkan modal untuk membelikan alat tersebut. Yang berikut bahan. Bahan ini modal jangka pendek seperti pisang yang saya gunakan ini pisang abu-abu. Yang berikut tepung terigu. Yang berikut gula pasir, minyak goreng, minyak tanah. Total modal rutin atau total modal setiap hari yang saya dapatkan itu 42.500.
Yang berikut adalah hari saya praktek, yaitu dalam 2 minggu ini saya praktek 4 kali. Jadi 1 minggu itu prakteknya pertama dan kedua, dan minggu keduanya itu praktek ketiga dan yang keempat. Minggu pertama itu hari pertama kedua, hari Senin dan hari Sabtu. Itu saya menggoreng pisang. Saya menggunakan satu sisir pisang masak harga 10.000. Itu mendapat 15 buah, dan saya belah menjadi 2 bagian, mendapat 3 potong. Gula yang saya gunakan itu gula pasir. Saya menggunakan 1/4 kilogram. Harganya 2.500. Tepung terigu saya menggunakan 1/4 kilo. Harganya 2.500. Minyak goreng yang saya gunakan itu 620 ml. Harganya 20.000. Dan minyak tanah yang saya gunakan 1 liter untuk isi di kompor 1 liter, harganya 7.500. Modal yang saya dapatkan 42.000. Waktu penjualan, harga pisang goreng yang saya jual per potong itu harganya 2.000. 30 potong. Laba pemasukan dikurangi modal sama dengan 60.000. 60.000 dikurangi 42.500 sama dengan 17.500. Hari kedua, hari Sabtu, juga sama, saya menggoreng 1 sisir pisang masak harga 40.000. Mendapat 15 buah, dibelah menjadi 2 bagian, mendapat 30 potong. Gula yang saya pakai gula pasir 1/4, harga 2.500. Tepung terigu yang saya pakai 1/4, harga 2.500. Minyak goreng yang saya pakai 620 ml, harga 20.000. Minyak tanah yang saya pakai 1 liter, harganya 7.500. Modal 42.500. Harga pisang goreng yang saya jual 2.000 per potong. Pemasukan per hari kedua 60.000. Laba pemasukan dikurangi modal sama dengan 60.000 dikurangi modal awal 42.500. Totalnya 17.500. Hari ketiga, minggu kedua, hari ketiga dan keempat. Hari ketiga saya memakai 2 sisir pisang masak harga 20.000. 2 sisir pisang mendapatkan 30 buah, dibelah menjadi 2 bagian, mendapatkan 60 potong. Gula pasir saya gunakan 1/5, harga 5.000. Tepung terigu yang saya pakai 1/5 kg, harga 5.000. Minyak goreng yang saya pakai 1 liter, harga 25.000. Minyak tanah yang saya pakai 1 liter, harga 15.000. Modal 70.000. Penjualan harga pisang goreng yang saya jual 2.000 per potong. Pemasukan 120.000. Laba pemasukan dikurangi modal mendapat 120.000 dikurangi 70.000 sama dengan 50.000 rupiah. Hari keempat, hari terakhir, saya menggunakan 2 sisir pisang masak, harganya 20.000. Mendapat 30 buah, dibelah menjadi 2 bagian, yaitu 60 potong. Gula yang saya gunakan itu gula pasir, saya menggunakan 1/5, harganya 5.000. Tepung terigu yang saya gunakan 1/5, harganya 5.000. 1 liter minyak goreng harganya 25.000. Dan 1 minyak tanah
1 liter minyak tanah harganya 15.000, modal 70.000. Penjualan, harga pisang yang saya jual per potong 2.000, pemasukan 120.000. Laba, pemasukan kurangi modal sama dengan 120.000 dikurangi 70.000 sama dengan 50.000. Nah, demikianlah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you.